Walladzi nafsi biyadih, dan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Bukan seperti itu wahai Umar. Dan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, cinta yang benar adalah bagaimana engkau bisa menjadikan diriku, yaitu Rasulullah SAW, sebagai manusia dan sesuatu yang paling dia cintai sampai terhadap dirimu sendiri. Kamu harus lebih cinta kepadaku daripada kepada dirimu sendiri. Itu yang benar, kata Rasulullah SAW. Tadi kan Umar berkata pertama, engkau adalah manusia yang paling aku cintai ya Rasulullah, kecuali diriku. Kata Rasulullah tidak, yang benar adalah engkau lebih mencintai diriku daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka ketika itu Umar langsung, ini bagaimana contoh ketaatan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Fa innahu al-an la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari diriku sendiri. Faqala Nabi SAW, al-ana ya Umar. Sekarang ini yang dinamakan sebagai cinta yang benar. Dan sekarang ini engkau telah benar-benar beriman wahai Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah SAW wajib hukumnya, dan harus kecintaan tersebut melebihi dari segala sesuatu selain Allah. Allah nomor satu, baru Rasulullah SAW. Nah, karena cinta kepada Rasulullah SAW sifatnya sekali lagi mengikuti cinta kepada Allah, dan hal tersebut adalah merupakan sebuah kewajiban di dalam Islam. Dan karena mencintai Rasulullah SAW adalah jalan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu cinta kita ini kepada Allah dan Rasulnya akan selalu bertambah, ya kan, dan terus terpupuk dalam hati orang-orang yang beriman jika cinta kita kepada Allah bertambah, dan berkurang jika cinta ini berkurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Berarti kecintaan yang kita persembahkan kepada Rasulullah SAW berarti adalah merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai kedua orang tua kita dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ketika kita mempersembahkan cinta kita, bakti kita kepada kedua orang tua adalah merupakan salah satu bentuk cinta kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan, tapi tetap di bawah koridor dan aturan cinta yang tidak melanggar aturan perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau orang tua memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, tidak bisa kita taati. Seorang istri cinta kepada suaminya adalah merupakan peribadahan. Ketaatan dia kepada suaminya adalah merupakan peribadahan, karena Allah memerintahkan. Bahkan sampai dikatakan kalau misalnya, kata Rasulullah, diperbolehkan seseorang atau sesama manusia untuk bersujud, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suami, karena pentingnya ketaatan seorang istri kepada suami, tapi dalam koridor dan aturan selama suami itu memerintahkan kepada kebenaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memerintahkan kepada perbuatan maksiat, tidak boleh kita taati. Nah, jadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang paling kita cintai kecuali Allah pada peringkat pertama, kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap orang yang mencintai sesuatu karena Allah berarti dia mencintai Allah Ta'ala, dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita harus mengagungkan, menghormati, mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih mendahulukan perkataan beliau dari perkataan siapa saja dari manusia di dunia ini, serta kita berusaha untuk mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah-sunnah
Nabi kita Muhammad SAW sebagai bukti cinta kita. Bukan ngaku cinta kepada Nabi, tapi cuma bisa rame-rame, ya kan? Rame-rame, genjringan, tung-tung brung, ada apa semua. Tapi setelah itu ngaku cinta kepada Rasul, ya kan? Ngaku cinta kepada Rasul cuma bisa Muhammadku, ya kan? Sambil ya kan nari kanan kiri, ya kan, depan belakang, kayak orang nari poco-poco. Udah itu ngaku cinta Rasul. Sunnahnya tidak pernah dilaksanakan, sunnahnya tidak pernah dihidupkan, aturannya, tuntunannya tidak pernah diikuti. Cinta yang benar kepada Rasulullah SAW adalah cinta bagaimana seseorang bisa melaksanakan, mengagungkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, mempraktekkan aturan dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, dia mengatakan setiap bentuk cinta dan penghormatan terhadap makhluk dibolehkan jika diikuti dengan cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkan beliau. Sikap ini adalah merupakan bentuk dan kesempurnaan cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kewajiban bagi umat untuk mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Allah tabaraka wa taala mencintainya. Kita menghormati dan menjunjungnya karena Allah memuliakan dan mengangkat derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang seperti ini adalah merupakan cinta dan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat disebutkan, qul, kata Allah, katakan. Ya, karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia yang mengaku mencintaimu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah. Ikuti aku di sini maksudnya adalah Rasulullah yang telah membawa misi Allah, membawa misi peribadahan kepada Allah, memperkenalkan manusia bagaimana tata cara peribadahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti, ittiba, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka dengan demikian engkau akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari perkataan Ibnu Qayyim di atas adalah Allah telah mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat atau bisa dijadikan, ya kan, sebagai yang paling dicintai, dimuliakan dan dihormati dalam hatinya melebihi kemuliaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dicintai, dan khususnya manusia yang bisa mempraktekkan kecintaan secara murni dan sempurna kepada Rasulullah. Siapa manusia yang paling besar kecintaannya kepada Rasulullah SAW? Yang mempraktekkan. Abu Bakar tok? Umar tok? Sahabat secara sahabat sebagai generasi terbaik yang diwisuda, dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah manusia-manusia yang praktek kecintaannya paling besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Al-As radhiyallahu an, setelah masuk Islam, dia pernah berkata, kita akan paparkan di sini bukti bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW, praktek dan realisasian cinta atau orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, yang mereka itu adalah merupakan sahabat-sahabat yang mulia. Amr bin Al-As setelah masuk Islam dia berkata, sesungguhnya tidak ada orang yang lebih aku benci selain Nabi Muhammad SAW waktu masih kafir. Tidak ada orang yang paling saya benci kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan ketika dia sudah masuk Islam, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai, ya kan, dan tidak ada pula orang yang lebih terhormat di mataku selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata juga, jika kalian bertanya kepadaku
bagaimana aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak bisa menggambarkannya, karena aku tidak pernah memandang beliau kecuali dengan penuh penghormatan sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud pernah berkata kepada kaum Quraisy, "Ya qaum, wallahi laqad wufidtu ala Kisra wa Kaisar wal muluki." Wahai kaum Quraisy, engkau mengetahui bahwasanya aku adalah orang yang demi Allah pernah diutus kepada Kisra. Siapa Kisra? Raja Persia. Nama kebesarannya adalah Kisra. Kemudian aku juga pernah diutus kepada Kaisar. Kaisar ini siapa? Nama raja-raja Romawi, dipanggilnya Kaisar, dan raja-raja yang lainnya. Fama ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuh ma yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang raja yang dihormati oleh sahabat-sahabatnya, seorang raja atau pemimpin yang dihormati oleh para pengikutnya sebagaimana para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku melihat penghormatan yang seperti itu. Wallahi ma yahidduna an-nazar ilaihi ta'dhiman lahu. Demi Allah, mereka tidak pernah memalingkan pandangan mereka dari beliau sallallahu alaihi wasallam karena rasa penghormatan terhadap beliau. Dan kecintaan sahabat ini kepada Rasulullah SAW, loyalitas mereka tidak mungkin diragukan lagi. Bagaimana kecintaan mereka dan keikhlasan mereka, kesetiaan mereka untuk mendampingi Rasulullah SAW di waktu senang maupun susah.